Oke, sudah. Nah, jadi siapa yang mau jadi relawan ini untuk bisa berdiskusi kita dari tugas itu? Dengan PowerPoint mungkin bisa langsung di-share konten aja. Ada yang siap? Gelap ya, karena saya membelakangi matahari ini. Jadi enak kuliah begini ya, kita pakai celana pendek, kaos oblong gitu. Ya, sambil ngopi, sambil makan, ngerokok dan sebagainya, silakan. D. Ada mungkin yang bersedia? Yang sudah siap itu siapa? Ada yang udah siap ya? Perlu PowerPoint, Pak? Boleh kalau bisa ya, di-share konten aja. Lebih bagus lagi kalau ada. Nanti penilaiannya ini saya ini kan ya, jadi informasi untuk adik-adik. Sekarang sistem penilaian dari penjaminan mutu itu sudah berubah. Jadi sekarang yang by proses itu 60%. Kemudian tugas-tugas dan ujian terstruktur itu 40%. Artinya di seluruh ya, jadi di seluruh mata kuliah. Karena mengingat kita sekarang sistem perkuliahannya menggunakan media daring begini, online ya, saya berkeyakinan setiap dosen itu pasti akan melemparkan isu-isu atau membuka ruang-ruang untuk melakukan diskusi-diskusi. Adik-adik di seluruh ya, di seluruh mata kuliah, bila mana dilemparkan isu mengenai diskusi, adik-adik semua itu terekam aja. Jadi kan enak ngobrol begini, mau salah mau benar, kalian mau buka literatur atau apa, kan enak ngobrolnya daripada di kelas ya. Nah, ini kesempatan. Penilaiannya saya berkeyakinan akan lebih banyak melalui proses perkuliahan seperti ini. Karena memang strukturnya 60% ya. Itu penilaian, sekarang sistem penilaiannya itu prosesnya yang dinilai 60%. Oke, ada yang ini? Supaya tidak lama, kalau bisa setengah jam kita oke, karena kuota saya memahami adik-adik semua. Langsung dijelasin aja gimana, Pak? Saya nggak siap PowerPoint soalnya. Ada yang siap? Sebentar dulu, kalau ada yang siap, biar dia aja. Mungkin ada yang sudah siap atau belum? Atau yang belum katanya. Atau bagaimana kalau sebelum kita nanti ini memutuskan untuk ya sudahlah tidak pakai PowerPoint. Saya coba share PowerPoint saya, Pak ya. Mungkin bisa. Apa aja adanya nggak apa-apa. Asal jangan perkuliahan gender ya. Oh ya, sebentar Pak. Iya, jangan. Saya sedikit ya, Pak. Kali, silakan. Sudah muncul atau belum ya? Tadi sempat sekilas. Coba saya ulang ya. Siapa yang ngomong ya? Billy Yosi Lauran, Pak. Oke, Billy. Oke, Billy Indra ini ya, 346 ya? Bukan, Pak. 1364, Pak. Billy Yosi Lauran. Oh ya, sudah muncul PowerPoint. Oke. Saya sederhana gitu aja, Pak, soalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Billy, ini di rumah pakai apa, wifi atau kuota apa personal? Oke. Keduanya ada, Pak. Oke, bisa munculkan video ya? Video bisa. Video adik, oke, biar dilihat sama teman-temannya. Udah Pak. Sudah terlihat. Oh, sudah ya.
Saya belum ya? Jaringan ya? Video wajah maksudnya, Pak. Sudah, Pak. Silakan. Oke. Jadi di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apa perbedaan antara filsafat Pancasila dengan aliran filsafat lain? Yang kedua, bagaimana sikap Pancasila terhadap berbagai pengaruh dari aliran filsafat lain? Oke. Saya masuk ke slide yang kedua. Jadi di sini agak berantakan karena file yang saya kirim bentuknya PowerPoint bukan PDF. Jadi di sini saya ada 3 alasan. Di sini saya menjelaskan 3 perbedaan filsafat Pancasila dengan aliran filsafat lain. Yang pertama, bahwasanya pada dasarnya sebagai ideologi yang berasal dari Indonesia, maka Pancasila tersebut terbentuk dengan berdasarkan pada nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, filsafat Pancasila ini tentu memiliki karakter atau ciri khas yang sangat berbeda dari jenis aliran filsafat lain. Yang kedua, bila mengacu pada butir-butir dalam Pancasila, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Pancasila tersebut bersumber pada beberapa aliran filsafat yang menjadi satu kesatuan atau sistem yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan beberapa jenis aliran filsafat lainnya sudah barang tentu hanya membidangi satu jenis aliran saja, aliran filsafat saja. Sebagai contoh, kalau kita bicara mengenai filsafat liberalisme yang hanya menekankan pada aliran filsafat liberalisme yang mencita-citakan adanya kebebasan seluas-luasnya, baik dari negara maupun agama. Sedangkan kalau kita bicara mengenai contoh lainnya pada filsafat idealisme yang hanya menekankan pada akal pikiran sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Padahal dalam kenyataannya terdapat berbagai gejala alam yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan akal pikiran, yang biasanya itu dijelaskan melalui hal-hal yang biasa itu hal-hal yang bersifat gaib yang tidak bisa dijelaskan dengan akal pikiran manusia dan hanya dijelaskan melalui filsafat aliran filsafat teologi yang berkaitan dengan ketuhanan. Dan yang ketiga, kalau menurut pandangan saya pribadi, menurut pandangan saya pribadi, filsafat Pancasila itu sifatnya lebih kompleks, lebih sempurna dibandingkan dengan jenis-jenis filsafat lain. Kalau kita lihat dalam butir-butir Pancasila, bila dikaitkan dengan aliran-aliran dalam filsafat, dari butir pertama ini kan berkaitan dengan filsafat teologi, filsafat ketuhanan. Kemudian kalau kita bicara mengenai butir kedua, keempat, dan kelima, ini berkaitan dengan aliran filsafat kosmologi. Kosmologi ini berkaitan dengan jadi kosmologi ini merupakan aliran filsafat yang berhubungan dengan bagaimana manusia hidup dan bagaimana manusia itu terbentuk, bagaimana tingkah laku manusia, ini diatur dalam atau dijelaskan melalui filsafat kosmologi. Dan yang ketiga, butir ketiga Pancasila ini berkaitan dengan aliran filsafat sosiologis. Sedangkan kalau mengacu pada filsafat lainnya, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya filsafat jenis lain yang berkembang ini lebih sederhana karena tidak mengandung berbagai jenis aliran filsafat. Contoh, kalau kita mengacu pada filsafat komunisme, dapat dipahami bahwa filsafat tersebut menekankan pada konsep kosmologi. Jadi kosmologi ini sangat erat kaitannya dengan konsep-konsep sosialis ya, aliran filsafat sosialis yang dimana warga negaranya memiliki hubungan erat, tapi banyak dari negara-negara penganut ideologi tersebut itu yang istilahnya itu tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Jadi menekankan pada konsep sosialis, tapi melupakan konsep teologis. Kemudian kalau bicara mengenai perumusan masalah yang kedua, bagaimana sikap Pancasila terhadap berbagai pengaruh dari aliran filsafat lain. Kalau menurut saya begini, Pancasila ini kan merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Artinya Pancasila tidak menolak secara mentah-mentah terkait dengan berbagai pengaruh yang berasal dari ideologi maupun aliran filsafat lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan butir-butir dalam Pancasila. Jadi hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Marsudi yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu aktif. Halo? Ya, silakan. Oke, suara saya sudah masuk, Pak? Sudah. Tadi saya mau mute all soalnya. Untuk khusus untuk Billy, silakan. Sudah saya. Oke. Kalau menurut Al-Marsudi,
Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Walaupun bersifat terbuka, Pancasila ini juga tidak serta-merta menerima secara bulat-bulat ideologi, pengaruh ideologi maupun aliran filsafat lainnya. Keterbukaan tersebut diartikan bahwa nilai-nilai Pancasila pada dasarnya bersifat dinamis sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dalam perkembangan zaman. Jadi kurang lebih gitu Pak penjelasan saya. Oke. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Oke. Bagus sekali. Ya, saya pikir bagus sekali. Jadi terlihat Billy ini mempersiapkan betul materinya. Jadi saya ada titik-titik poin ketersetujuan ya dalam hal apa yang disampaikan tadi. Sebelum saya resume ya apa yang disampaikan dan saya mempertegas, mengkonklusikan apa yang sesungguhnya perbedaan filsafat Pancasila ini dengan aliran-aliran filsafat yang ada di dunia. Mungkin ada yang lain yang akan berkomentar mungkin. Silakan. Pak Biastro dong. Karak ya? Kan? Oh gitu beneran. Santai mah apa yang penting ku gas buat. Silakan ada yang berkomentar? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Oke, siapa itu? Ada Angga Dipena Putra. Coba raise hand ya. Coba raise hand. Saya biar tahu, biar saya unmute. Noise sekali. Halo. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, tadi materi yang disampaikan oleh teman saya, Billy Z, dia mengatakan nilai Pancasila dapat dikembangkan. Perkenalkan, nama saya Kade Angga Dipena Putra. Oke. Saya ingin bertanya tadi, Billy bilang nilai Pancasila dapat dikembangkan. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah pengembangannya kan tiap sila dari Pancasila itu memiliki tujuan yang condong berbeda ya. Apakah ketika dikembangkan itu bisa benturan dengan sila-sila yang ada di kelima sila itu? Terus kalau sila-sila dalam Pancasila itu kan sengaja dibuat universal atau umum luas, tidak dikerucutkan. Apabila dikembangkan, apakah menjadi kalau dia menjadi kerucut gitu, apakah tidak bisa dijadikan sumber hukum? Oke Pak, saya izin jawab Pak ya. Oke. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasanya Pancasila itu bersifat dinamis. Artinya Pancasila itu tidak bersifat rigid, tidak bersifat kaku sebagaimana beberapa jenis aliran filsafat lainnya, beberapa jenis ideologi lainnya. Jadi sepanjang pengaruh dari aliran filsafat lain atau ideologi lain itu sejalan dengan butir-butir dalam Pancasila, maka pengaruh-pengaruh tersebut apabila mengarah pada hal-hal yang bersifat positif, maka maka Pancasila itu dapat saja dikembangkan asalkan nilai-nilai tersebut itu bersifat positif dan tidak bertentangan dengan dan tidak berkontradiksi dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Gitu. Terima kasih, Willy. Oke.
Oke, bagus sekali. Ada yang lain berkomentar? Ada yang lain berkomentar? Silakan. Mas ini mana? Coba. Takutnya tidur dia nih. Oke, silakan. Hidayah Yusri Mas. Mana dia? Ida Ayu Sri Mas. Silakan berbicara. Ida Ayu Sri Mas di mana? Nggak kelihatan suaranya ya. Coba Intan Pratnya. Intan. Iya, Pak. Oke. Ini pasti si Ida Ayu Sri Mas ini tidur dia itu. Intan, coba komentar. Apa yang bisa dikomentari tadi? Coba deh. Mana? Siap nggak? Oke, kita ganti Oliver Audley. Halo Oliver. Ya. Siapa yang siap? Anastasia mana? Elisa. Ya, Pak. Oke, coba komentar deh. Izin berkomentar, Pak. Jangan salah tuh. Terus Terus nah, oke. saya ingin memberikan komentar terhadap materi yang diberikan oleh Bilizar. Apa sebab Pancasila itu bisa bersifat terbuka? Oke. Mungkin itu aja, Pak.
Oke. Billy. Gini. Oke, baik. Saya coba jawab, Pak, ya. Ya, Jadi silakan. salah satu tadi ahli yang menyebutkan, salah satu ahli Al-Marsudi yang menyatakan bahwasanya Pancasila ini sebagai ideologi yang terbuka. Ada juga mungkin ahli lain yang merupakan salah satu penyusun buku BP7 Pusat ya, di mana salah satunya itu adalah Murdiono. Murdiono ini berpendapat bahwasanya terdapat beberapa sebab mengapa Pancasila itu bersifat terbuka. Jadi ada 4 sebab. Yang pertama, dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat Indonesia berkembang amat cepat. Dengan demikian, tidak semua persoalan kehidupan dapat dijawab secara ideologis melalui Pancasila. Yang kedua, kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme komunisme. Jadi Marxisme komunisme ini sangat erat kaitannya dengan konsep sosialis, di mana dewasa ini negara penganut ideologi komunisme itu dihadapkan pada pilihan yang amat berat, menjadi suatu ideologi yang terbuka atau menerapkan ideologi lain. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik Indonesia yang sempat dipengaruhi ideologi komunisme yang sangat besar. Ya, kita tahu bahwasanya pengaruh komunisme ini sangat erat, pengaruh komunisme ini memang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada saat kepemimpinan Bapak Soekarno. Pada demokrasi terpimpin sekitar tahun 59 sampai 66 ini pengaruh komunisme memang sangat kuat. Dan yang terakhir adalah adanya tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itu merupakan 4 sebab mengapa Pancasila itu bersifat terbuka menurut Murdiono. Gitu, Pak. Ada yang lain? Mohon izin untuk berkomentar, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Novian. Nikadek Noviani Saskara. Oke. Ingin berkomentar mengenai sifat terbuka dari Pancasila. Oke, silakan. Bahwa Pancasila memang bersikap terbuka dari berbagai pengaruh aliran filsafat lain. Namun, nilai-nilai dasar dari Pancasila tentu harus tetap dipertahankan, walaupun Pancasila sebagai ideologi yang terbuka menerima pengaruh dari aliran filsafat lain. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecah masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang. Sekian, Pak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke. Jadi saya simpulkan aja ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, terutama Billy sebagai pencetusnya menggulirkan atau sebagai trigger ya dalam hal ini. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa yang disampaikan tadi oleh Billy itu bahwa kita filsafat Pancasila, jadi filsafat Pancasila seperti Pancasila begitu ya, itu waktu dirumuskan dan dikonstruksi oleh founders kita, ini memang tidak terlepas daripada pengaruh-pengaruh peradaban filsafat yang ada di dunia sebelumnya. Jadi kalau merujuk kepada filsafat Yunani kuno, itu zaman klasik ya, pada saat itu lebih memfokuskan terhadap pembahasan-pembahasan yang bersifat alam, jadi kosmos begitu ya, dan hal-hal yang berbau teologi ya, Tuhan, ketuhanan. Nah, puncaknya itu adalah masuknya peradaban menuju ke peradaban modern. Jadi kejenuhan terhadap pembahasan mengenai keberadaan Tuhan ada atau tidak, karena Tuhan itu adalah bersifat metafisik yang tidak pernah bisa dibuktikan ada atau tidaknya, maka pada saat itu memang terutama pada saat penggunaan hukum-hukum gereja ya, pada saat itu itulah pemicu terhadap akhirnya peradaban baru yang disebut dengan zaman Renaissance.
atau revolusi Prancis, ya kan. Pada saat itu memang manusia itu dianggap sebagai objek daripada tidak adanya suatu perikemanusiaan begitu ya, tidak adanya suatu bentuk penghargaan secara human rights begitu. Nah, pada saat itulah terjadi pergeseran berpikir. Yang pertama itu berbicara mengenai alam dan Tuhan, kemudian beralih sejak zaman Renaissance itu, objek yang dikajinya adalah manusia. Maka nilai-nilai humanis pada saat peradaban zaman modern itu mulai tumbuh. Nah, korelasinya dengan Pancasila apa? Sepertinya Founding Fathers kita memang terinspirasi dari pergerakan itu. Dari letaknya pun hampir ada kemiripan. Yang pertama, sila pertama itu kita membahas mengenai ketuhanan, tetapi konsep ketuhanan kita adalah konsep-konsep ketuhanan yang bersifat plural ya. Jadi pluralistik yang bersifat teologi. Jadi dengan diberikan kebebasan, yang di konstitusi juga tegaskan bahwa kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kalau zaman dulu tidak, ya itu perbedaan satu, yang pertama yang paling khas. Kalau dulu tidak, karena dulu itu sistemnya penundukan. Seperti kita ketahui, zaman Yunani itu adalah dia menganut dengan banyak dewa, tetapi satu aliran kepercayaan gitu ya. Itulah yang diruntuhkan oleh kaum-kaum gereja yang kemudian menyebarkan agama-agama Kristen. Begitu juga Kristen kemudian diruntuhkan oleh Islam dan sebagainya. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita konsep dalam filsafat, dalam konsep ketentuan, bukan ketentuan, pada sila pertama ya, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa memang monoistik, tetapi di balik monoistik itu kita sejatinya sifatnya plural. Karena tidak mungkin dalam Pancasila itu panjang lebar dijelaskan. Maka kita sebagai orang hukum, mempelajari ilmu hukum, ingat kita punya kitab suci dalam ilmu hukum itu yang disebut dengan konstitusi. Maka di konstitusi dijelaskan bahwa kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing itu diberikan kebebasan. Artinya tetap satu Tuhan, tetapi diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agama-agama yang diakui di Indonesia. Sampai saat ini kan kita ada 6 agama ya. Konghucu yang terbaru itu. Nah, kemudian itu yang pertama ya, ciri perbedaan pertama. Yang kedua, peradaban Renaissance atau revolusi Prancis itu memfokuskan terhadap manusia sebagai objek kajian. Karena sudah jenuh ini ya. Sebelumnya memikirkan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada sampai ribut mereka ya. Jadi akhirnya masuk sudahlah. Masalah ketuhanan itu kalau adik-adik suka membaca nanti baca bukunya Blaise Pascal. Beliau termasuk juga yang memberikan jalan keluar terhadap menjembatani antara mazhab klasik Yunani dengan menuju mazhab modern. Jadi Blaise Pascal ini adalah salah satu yang tokoh filsuf yang menjembatani bahwa sudahlah apakah Tuhan ada dan tidak itu dipersilahkan kepada personal masing-masing dan itu bersifat hubungan intim antara personal dan Tuhan. Masalah ada dan tidak itu adalah hubungan klimaks dan intimitas daripada personal. Itu salah satu yang menjembatani. Nah, kita masuk ke peradaban Renaissance, lebih memfokuskan terhadap filsafat manusia, humanis. Nah, inilah yang kita tuangkan dalam Pancasila itu sila kedua. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun ini puncak kemanusiaan yang adil dan beradab ini turunan terhadap semuanya nanti ke bawah 3, 4, dan 5. Puncak maksnya itu adalah di 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, artinya di sila kedua ini nilai-nilai personalnya, individualnya itu tinggi. Siapa bilang Indonesia ini dalam konteks Pancasilanya komunal murni? Tidak. Karena sila keduanya itu jelas sekali keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini artinya apa? Kemanusiaan yang artinya ada personal manusia yang harus diadilkan dan diadabkan dulu. Ini nilai individunya itu kental sekali. Nah, akhirnya endingnya memang supaya nanti secara komunal itu diharapkan sila kelima lah itu supaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, karena di Indonesia kita ya. Nah, apa yang mencirikan secara konsep daripada konsep humanisme Pancasila di Indonesia dengan konsep humanisme di belahan dunia? Yang kita miliki yang sangat khas yang dibangun oleh founding fathers kita, ini adalah murni ya, local genius Nusantara yang pada saat itu Indonesia belum ada ya. 1945 itu secara de facto de jure baru Indonesia itu ada. Sebelumnya itu adalah tumbuh dan berkembang ini adalah secara humanis itu kita di negara di Nusantara kita gitu ya, entah sistem kerajaan dan sebagainya. Akhirnya sampai di lahirlah negara Indonesia. Inilah yang diakomodir oleh founding fathers kita, bahwa konsep humanisme kita itu tidak sama dengan konsep humanisme yang ada di belahan dunia. Meskipun ada kemiripan-kemiripan, buktinya di sila kedua ini sangat-sangat bersifat individual. Karena di belahan dunia barat, Eropa dan sebagainya, Amerika ya, ini dia berhenti sampai di sila kedua saja. Tapi kita ada lanjutannya itu sila kelimanya. Nah, sila kedua ini dikonsepkan oleh founding fathers kita yang disebut roh utamanya adalah yang disebut dengan gotong royong. Inilah yang tidak ada di negara-negara lain ya, atau di belahan atau peradaban filsafat sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan gotong royong di sini? Adik-adik berpikir setiap mendengar kata gotong royong pasti itu apa? Kumpul-kumpul, siap-siap entah itu di Banjar atau di mana gitu ya, bersih-bersih. Bukan begitu maknanya yang diharapkan. Gotong royong founding fathers kita. Yang dimaksud oleh founding fathers kita, konsep gotong royong ini adalah baik itu secara individual maupun secara berkelompok itu berkontribusi, ya, memberikan kebaikan, tujuan bersama. Itu maksudnya, konsepnya ya. Inilah yang membedakan sangat kental. Kalau memang misalnya ada pendapat mengatakan, Indonesia ini, founding fathers kita ini nyontek Pancasila ini dari pemikiran-pemikiran filsafat lainnya. Itu salah, saya tidak setuju. Ya. Meskipun memang tadi Billy benar mengatakan bahwa memang ada akulturasi ya, tapi kita memiliki ciri khas tertentu. Dan itu saya sudah jelaskan, apa ciri khas tertentu itu. Salah satunya di sila kedua yang memang rohnya ya, makanya Soekarno bilang kalau dari 5 sila itu diremas itu menjadi 3 sila, maka 3 sila itu bila diremas menjadi satu, konsepnya itu adalah gotong royong. Nah, gotong royong di sini kekeliruannya, pemahaman kalau ada adik belajar itu dari kecil ya, itu yang namanya, kalau zaman saya dulu ada PMP begitu ya, pendidikan moral Pancasila, kemudian dijadikan PPKN, pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Nah, kemudian saya tidak tahu apa namanya sekarang ini. Apapun itu pasti konsep gotong royong ini dipahami itu adalah kerja bareng gitu ya, bukan begitu. Kita mengakulturasi secara personal dan secara kelompok. Gotong royong ini bisa diciptakan dan dibangun baik itu individual maupun berkelompok. Itulah tercermin di sila kedua. Gotong royong sila kedua itu cerminan dari individual. Gotong royong di sila kelima itu adalah ciri daripada kelompok atau komunal. Nah, saya kasih contoh ya. Untuk kekinian, kita sekarang sedang menghadap bahkan belahan dunia dengan pandemik COVID-19. Ya. Maka disinilah peran Pancasila bagi negara kita. Siapa bilang Pancasila tidak bisa diimplementasikan? Sangat bisa. Saya gunakan contoh di era sekarang ini ya. Kita sekarang seluruh dunia menghadapi pandemik COVID-19 ini. Nah, saya berikan contoh. Kemudian apa peran daripada individual dan peran daripada komunal, sila kedua dan sila kelima. Maka kalau di sila kedua kita terapkan secara individual gotong royong. Nah, ini yang disebut dengan, kalau adik-adik di dalam COVID-19 ini pernah mendengar mungkin, disebut dengan misalnya karantina mandiri. Kalau orang perorangan secara individu, dia merasa sudah merasa pernah mengunjungi atau bertemu
yang berpotensi menularkan kepadanya, maka dia harus ikut gotong royong mengkarantinakan dirinya supaya tidak menulari lebih banyak lagi. Ini yang dimaksud konsep gotong royong daripada founding fathers kita. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, gotong royong ini konsepnya apa? Itu adalah bersama-sama, baik itu individu ya, maupun kelompok bersama-sama untuk memberikan kebaikan untuk tujuan yang besar dan tujuan bersama. Jadi itulah konsep yang harus adik-adik pahami secara secara konsep bahwa Pancasila kita ini sejatinya memang sangat mutakhir dan tidak berkesudahan sepanjang zaman ya. Nah, saya masuklah kemudian dengan Pancasila ini merupakan suatu ideologi terbuka. Saya setuju. Memang founding fathers kita mengatakan bahwa Pancasila ini sangat ideologi terbuka. Jangan khawatir nanti kita akan disusupi atau diracuni atau dikontaminir oleh suatu hal peradaban-peradaban lain. Jangan khawatir. Karena apa? Pancasila kita seperti pahami secara filsafat itu, kita sudah dibentengi ya, dan sangat moderat ya dalam konsep yang dibangun, sehingga kita tidak perlu khawatir sejatinya bila mana ada hal-hal yang mempengaruhi, karena nanti akan secara tidak langsung dieliminir ya. Malah justru nanti di seluruh dunia itu akan kiblatnya malah justru ke Pancasila. Nah, jangan jauh-jauh ya dengan sekarang ini COVID-19 ini. Jadi konsep gotong royong ini sangat berlaku di belahan seluruh dunia. Tidak ada yang lolos daripada pandemik ini ya. Tidak ada yang lolos ya. Tidak ada yang clear dan tidak ada yang bersih daripada penyebaran pandemik COVID-19 ini. Dan bahkan secara tidak langsung di belahan dunia ini sudah menggunakan konsep kita. Dia melockdown, baik itu lockdown secara mandiri maupun dia lockdown atau dia melakukan social distancing. Nah, saya tadi sependapat dengan apa yang disampaikan adik-adik tadi ya semuanya all. Jadi memang nanti adik-adik harus bisa menjelaskan karena adik-adik ini orang belajar ilmu hukum ya. Kiblatnya itu adalah konstitusi, kiblat turunannya itu adalah kemudian Pancasila dan konstitusi gitu ya, karena itu adalah Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber. Kalau adik-adik ingin melacak itu di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu jelas disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi segala bentuk baik itu konten yuridisnya dari law making proses, kemudian dari legal produknya, law implementation dan law enforcement, itu basis berpikirnya itu harus beranjak daripada Pancasila. Nah, inilah tantangan kita, adik-adik sebagai nanti penggiat ya dalam ilmu hukum, calon-calon yuris kalian ini. Bagaimana adik-adik bisa berpikir nanti, baik siapa tahu ya nanti adik-adik diberikan kesempatan untuk di tataran law making proses, siapa tahu jadi anggota dewan, adik-adik legislator, itu saya tidak tahu nanti nasib adik-adik semua. Siapa tahu juga nanti ada yang di legal produknya, itu masuk juga legislator di dalamnya, begitu ya, perumus kebijakan, itu siapa tahu di lembaga-lembaga pemerintahan, birokrasi, dan sebagainya ya. Yang pokoknya hal-hal para pembuat kebijakan itu. Nah, kemudian di law implementation, inilah calon-calon yuris kita ya, yuris-yuris kita ya, yang menerapkan, implementasikan, dan menerapkan, dan menegakkan, itu semua basis berpikirnya itu adalah jangan lepas daripada Pancasila dan konstitusi. Silakan membuat terobosan-terobosan hukum, silakan untuk mengisi ruang-ruang kosong hukum. Kalau diperkirakan bahwa hukum itu belum nampak, baik itu adanya kekosongan norma atau konflik atau kabur, maka di sini kan kalau saya menerapkan, implementasikan ini, misalnya yuris-yuris ya, hakim dan sebagainya itu memberikan untuk melakukan itu. Nah, basis berpikirnya jangan lupa adik-adik untuk menafsirkan, mengisi ruang kosong hukum,
mengkonstruksi, dan sebagainya. Karena seperti kita ketahui bahwa hukum itu tidak selalu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Ada diatur tetapi tidak tepat dan tidak pas begitu ya. Dan itu bisa ditafsirkan dan sebagainya. Di sanalah peran Pancasila ini digunakan sebagai basis berpikir. Jangan lepas daripada Pancasila, jangan lepas daripada konstitusi. Konstitusi ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk merumuskan segala bentuk kebijakan. Nah, mungkin adik-adik berpikir ya, saya gunakan contoh LGBT. Kenapa LGBT di Indonesia ini tidak bisa dilegalkan? Bukankah di belahan dunia lain, baik di Eropa, di Amerika, dan beberapa negara juga itu sudah melegalkan itu ya, LGBT? Satu kunci jawabannya, Dek. Seperti yang saya sampaikan tadi, uji dia di dalam ketentuan atau di dalam rumusan Pancasila dan di ketentuan-ketentuan konstitusi. Apakah LGBT ini diatur atau tidak? Maka kesimpulannya, logika hukumnya, kalau itu tidak ada dimuat dalam konstitusi, maka itu tidak boleh ada di Indonesia. Itu basis berpikirnya. Jelas ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian bagaimana korelasinya sekarang mengimplementasikan Pancasila ini dengan baik dan benar supaya, nah inilah tantangan kita deh. Momentum COVID-19 ini, saya berpikir disinilah diuji kita. Kita jangan ngomong dulu di belahan dunia lain ya, kita ngomong di Indonesia saja. Kita ini memiliki Pancasila deh. Disinilah kita gunakan Pancasila sebagai motor penggerak. Seperti yang Soekarno katakan, bahwa dari 5 bila diremas itu intisarinya menjadi 3, bila diremas lagi menjadi 1, apa itu 1? Itulah gotong royong. Dalam kondisi seperti ini, gotong royong ini sangat tepat. Saya sampaikan tadi di awal, gotong royong itu bisa dilakukan secara personal, bisa dilakukan secara komunal atau kelompok. Individual apa, lakukan secara bertanggung jawab untuk tidak nanti berkontribusi menularkan atau bahkan semakin menambah beban kurva ya. Jadi untuk yang harusnya menjadi landai ini semakin meninggi kurvanya begitu. Nah ini kalau berhasil dilakukan itu, sejatinya kita sudah melakukan konsep gotong royong yang sangat-sangat dituangkan dalam Pancasila. Nah, ini tantangan kita ya. Makanya saya berpikir ini momentum baik di saat wabah COVID-19 ini. Kita sekarang mau tidak mau ya, dengan segala keterpaksaan, kita memang harus basis berpikirnya ini menggunakan Pancasila. Ya. Tidak lupa sila pertama memohon kepada Tuhan, sila kedua itu selamatkan diri masing-masing, ya itu sila kedua deh. Karena nilai esensi personalnya itu tinggi sekali di sila kedua. Kemudian yang ketiga ini bersatu untuk hal ini ya. Yang keempat kemudian apa? Ini bersama-sama dengan rakyat ya untuk bagaimana mewujudkan sila kelima ini supaya masyarakat itu kita terjemahkan adil ini menjadi welfare ya, sejahtera, sehat dan sebagainya. Nah ini momentum kita, jadi saya gunakan bahwa secara garis besar bahwa saya dapat sampaikan lebih fokus. Oke, kita memang sangat dipengaruhi oleh peradaban filsafat yang ada di belahan dunia terhadap rumusan Pancasila ini. Karena perkembangan sejarah filsafat itu dari zaman sebelum Masehi, sedangkan kita 1945 baru ada ya. Artinya apa? Saya berkeyakinan para founding fathers kita pasti membaca, pasti menyimak, atau bahkan belajar di tempat-tempat itu terkait peradaban filsafat dunia. Dan saya berkeyakinan pemikiran-pemikiran filsafat dunia itu digunakan sebagai parameter, tetapi tanpa meniadakan nilai-nilai konten lokal genius yang dimiliki oleh
Nusantara zaman itu ya, sebelum Indonesia hadir, dan itu sangat diakomodir. Oleh karenanya, makanya Pancasila ini menggunakan ideologi terbuka. Kenapa menggunakan ideologi terbuka? Dan founding fathers kita mengatakan berani ya, seolah-olah kita menantang kan ya, bahwa Indonesia Pancasilanya itu adalah ideologinya adalah Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka. Kenapa berani menantang begitu? Karena founding fathers kita itu berkeyakinan sekeras, se ekstrim apapun nanti membombardir kita secara peradaban, tidak akan pernah bisa luntur kita. Karena Pancasila ini sudah teruji, tidak akan mungkin bisa terakulturasi dengan pemahaman-pemahaman lain, maupun tergantikan. Karena ini merupakan Vogue ya. Pancasila ini merupakan Vogue. Apa yang dimaksud dengan Vogue? Vogue itu adalah jiwa bangsa. Karena ini adalah kesepakatan kita bersama, tidak ada yang membantah dan tidak ada yang menentang bahwa kelima sila itu kita butuhkan dalam kehidupan kita masyarakat di Indonesia. Makanya dengan COVID-19 sekarang ini, buktinya konsep Pancasila ini digunakan di seluruh dunia. Tapi mereka kan gengsi mengatakan itu gotong royong deh. Kalau kita jelas berani karena itu adalah brand kita. Gotong royong ini brand kita. Meskipun saya menafsirkan gotong royong ini itu lebih kecenderungannya ke plural ya. Jadi plural karena gotong royong itu kan sifatnya jamak ya. Padahal nggak begitu kan. Saya sampaikan gotong royong itu bisa dilakukan secara individual dan baik personal maupun komunal. Nah, individual seperti apa? Saya kasih contoh yang lain ya selain COVID-19 ini. Misalnya adik-adik menemukan batu besar di pinggir jalan. Dan itu di tikungan lagi batu itu ya. Oke lah adik-adik menaiki kendaraan selamat dari batu itu. Nah, di mana implementasi Pancasila dalam hal ini terkait dengan konsep gotong royong? Adik dengan kesadaran baik secara bertanggung jawab memindahkan batu itu. Adik ini berkontribusi ya secara personal memindahkan batu itu ke tempat yang aman agar ya, karena semua orang pasti tidak mau menabrak batu itu. Maka tujuannya akan menjadi baik, orang menjadi selamat. Nah, itu maksud saya. Ya, gotong royong secara personal. Nah, kalau misalnya gotong royong secara komunal, ini sudah sering dilakukan ya, itu kerja bakti di Banjar atau apa, itu gampang. Nah, konsep gotong royong ini saya, itu poin penting kita ya, dalam perkuliahan melalui daring ini, bahwa konsep gotong royong ini adik-adik harus paham. Tidak hanya bersifat komunal, tetapi dia juga bersifat personal. Saya sudah memberikan contoh-contoh tadi itu. Nah, supaya tidak lama, ini saya sudah lihat perkuliahan kita sudah berlangsung kurang lebih 50 menit ya. Jadi saya pikir sudah kelamaan ini. Nah, oke. Jadi diskusi selanjutnya adalah bagaimana saya ingin nanti minggu depan adik-adik mencoba memformulasikan kemudian Pancasila ini diapakan dong supaya bisa terimplementasi baik dan bisa digunakan sebagai alat yang paling mutakhir untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita ya. Itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bahan diskusi kita minggu depan ya. Oh iya Pak. Baik, Pak. Jadi ini tidak perlu dibuat serius ya. Adik buat orek-orek aja PowerPoint dan sebagainya. Siapa yang siap kita diskusi kayak barusan ini. Nanti kalau saat UAS baru saya nanti akan memberikan seminggu sebelum UAS saya akan memberikan tugas yang khusus. Jadi jangan nanti dipikir saya memberikan beban terlalu banyak kami ya dosen-dosen. Jadi ini tugas santai menurut saya yang saudara adik silakan mau dibuat diorek-orek boleh, diorek-orek ya atau di di sketsa-sketsa di dimanapun itu terserah. Yang penting poin penting daripada materi perkuliahan kita saat ini seperti hari ini ya kita membahas mengenai bagaimana sejatinya perbedaan apa yang membedakan ya Pancasila dengan aliran filsafat Pancasila ini dengan aliran filsafat lainnya di dunia. Kita sudah jelas katakan tadi ada kemiripan, tetapi bukan berarti plagiat kita ya, tidak. Karena banyak poin-poin penting yang sangat berbeda. Kalau di Barat itu berhenti di titik individual, kalau kita lanjutkan individual dan komunal.
dan di-frame dalam bentuk konsepnya yang disebut dengan gotong royong. Maka ada yang disebut dengan gotong royong individual, gotong royong yang komunal. Nah, implementasinya bagaimana? Nah, tadi saya sudah berikan contoh. Nah, oke. Untuk minggu depan, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana sih kita membuat Pancasila ini supaya tergrounding dia, ya? Landing dia. Jadi jangan seolah-olah dia terus itu take off ya, tidak mendarat begitu. Karena selama ini kita lihat Pancasila itu begitu ya. Nah, ini yang menyebabkan hukum di Indonesia akhirnya kocar-kacir. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ingat adik-adik ini belajar ilmu hukum ya. Kawitan adik-adik itu adalah 1. Pancasila, 2. Konstitusi. Jangan terlepas daripada itu. Makanya saya sampaikan kepada adik-adik, jangan nanti ikut-ikutan demonstrasi sesuatu hal, apalagi adik-adik ini belajar ilmu hukum ya, segala sesuatu misalnya memperjuangkan hak-hak supaya diformulasikan dalam bentuk regulasi, tetapi itu tidak diatur di dalam, tidak dipahami konsepnya dalam Pancasila, apalagi itu tidak termuat dan tidak termaktub ya di konstitusi. Seperti saya contohkan itu LGBT itu ya. LGBT itu tidak ada disebut deh. Adik-adik biar sampai buka-buka konstitusi itu nggak ada deh. Coba adik-adik buka di HAM, di konstitusi di bagian HAM ya, hak asasi manusia. Apa yang disampaikan? Apakah ada ketentuan-ketentuan mengenai yang titik singgungnya terhadap LGBT? Saya pikir tidak ada. Maka secara otomatis tereliminir dia. Nah, ini yang maksudnya ideologi terbuka deh. Meskipun LGBT ini menyerang kita Indonesia ya, sampai detik ini dia nggak bisa masuk. Ini yang maksud dengan ideologi terbuka. Kita buka aja, tapi kalau ibaratnya ini antivirus kita ini udah paten bener, ya, nggak mungkin bisa ngerontokin, nggak bisa ngehack dia ya. Nah, makanya founding fathers kita itu dengan sombongnya ya mengatakan dalam tanda kutip ya sombong ini bahwa Pancasila yang kita anut, kita pahami inilah ideologinya terbuka. Kita tidak menutup diri ya. Kita sangat open system. Nanti biarkan Pancasila yang mengeliminir, karena ada konstitusi di dalamnya. Makanya di blok konstitusi ini ibaratnya master key-nya. Jadi segala sesuatu kalau sudah tidak ada di konstitusi, artinya itu sudah bertentangan dengan kehendak rakyat. Jadi kehendak rakyat ini kan macam-macam deh. Ada ini, ada itu, jangan salah ya. Banyak juga kaum-kaum LGBT di sini yang ingin tak legal di Indonesia ya. Jangan salah, bukan dari orang-orang luar Indonesia aja yang berkeinginan seperti itu. Banyak orang Indonesia juga pengen ya. Ingin, tetapi apa? Dia tidak bisa mewujudkan itu apa? Karena konstitusi tidak memuat hal itu. Maka rontok sudah dia. Ya sampai kiamat ya keluar maupun dia sampai akhir zaman dia demo untuk minta diregulasikan di Indonesia, diakui, tidak bisa. Kecuali konstitusi dirubah deh. Ya, kecuali ada perubahan konstitusi yang mengizinkan itu. Nah, itu akan berbeda cerita. Tapi sampai detik ini kan tidak mungkin. Nah, konstitusi memungkinkan untuk dirubah-rubah. Ya. Itu yang saya katakan, ideologi kita sangat fleksibel dan terbuka. Jadi saya berkeyakinan tidak akan dia bersifat expired, itu tidak ada. Jadi long life dia ya. Jadi sangat-sangat abadi dan sangat-sangat berkesesuaian setiap zaman yang dilalui. Itu hebatnya deh. Nah, saya tegaskan di tengah kondisi seperti ini ya, kita kuliah daring, saya harapkan adik-adik pegang baik-baik ini peran filsafat Pancasila ini adik-adik untuk profesi kalian kelak. Saya tegaskan, jangan lupakan, pegang baik-baik Pancasila konstitusi sebagai dasar berpikir dan basis berpikir, basis bertindak kelak bila mana ada benar-benar nanti menjalankan profesi dalam dunia hukum. Ya. Oke, saya pikir sekian ya. Jadi sampai ketemu minggu depan dengan topik diskusinya kita lanjutkan. Kita akan membumikan Pancasila ini. Bagaimana sih caranya? Ya, keluarkan ide-ide kalian ya. Apapun itu, jangan khawatir, nanti jangan takut salah dan sebagainya. Kita sama-sama belajar ini. Oke, ya. Ada pertanyaan? Ada, Kak. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Saya minta tolong Korti selalu ingatkan saya karena beban work from home ini di rumah saya luar biasa. Iya, Pak. Ingat saya secara berkala.
Terutama 1 Baik, hari Pak. sebelum Siap, Pak. perkuliahan. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Oke? Ini absennya gimana, Pak ya? Oke, ini saya sudah rekam. Saya sudah rekam, maka Oh, iya, ini iya. nama-nama partisipan sudah ada. Saya akan pegang baik ini. Tapi saya pastikan tidak ada yang pakai nama samaran, kan nggak ada ya? Oh, nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya pastikan jangan nanti pakai nama samaran, nanti saya bingung. Atau begini caranya, saya minta tolong ke Korti. Ya, Kalau memang adik-adik, coba di capture aja sekarang dek, partisipannya dek. Saya kasih kesempatan 1 menit. Nanti adik buat aja ya secara manual ya, saya minta tolong ya. Oh iya, Pak. Itu saya juga punya ini kan, ininya Ya, apa? Saya punya recordingnya. Jangan khawatir, tidak hadir saya pastikan ini tidak akan masuk dalam, saya anggap tidak hadir dalam perkuliahan ini. Dan yang tadi berkomentar dan mempresentasikan, jangan khawatir, saya sudah record ini dan itu saya akan jadikan dasar pertimbangan untuk memberikan penilaian lebih lanjut. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Oke, Pak. terima kasih Adik. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Oke, ketemu minggu depan. Oke. Kesehatan selalu. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.